Oke, kali ini kita akan melanjutkan cara setting chill panel yang sudah kita beli ya semalam ya. Di sini kita sudah mendapatkan balasan dari admin. Nah, di sini kita langsung saja cek ya. Oke, di sini katanya sudah selesai ya, teman-teman. Kita coba cek arusnya dia domainnya sudah aktif. Oke, benar ya, sudah aktif ya. Di sini kita tambahin login admin, guys. Nah, login admin ini sesuai yang kalian daftar semalam ya teman-teman. Di sini kita pakai Sprintpedia 1. Lalu kita input passwordnya dan coba kita login. Oke, masuk ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi atau setting di bagian API saja ya teman-teman untuk mengetes koneksi antara layanan Sprintpedia itu terhubung ke tempat kita ya teman-teman. Nah, nanti konfigurasi lainnya kita akan lanjut di next video saja. Di sini kita akan mencoba konfigurasi bagian provider pertama ya. Kita cek di sini kita cek ya teman-teman. Kita bisa edit. Di sini kita bisa ganti nama providernya. Bawaannya harusnya Sprintpedia sesuai. Mata uangnya dolar ya teman-teman. Mata uangnya IDR ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pilih keuntungan baik persen ataupun biasa. Di sini kita coba persen ya. Kita bisa menaikkan keuntungan kita 50% teman-teman. 50% dengan pembaruan otomatis ya. Nah, di sini kita sudah markup harga layanan kita 50%, tetapi kita harus setting semua requestnya teman-teman. Nah, di sini kita cek ya pertama ya. Kita harus sesuaikan API kita. API-nya kalian cek aja di bagian Sprintpedia, bagian ini ya teman-teman. Yang kita butuhkan nih cuma dua ya. Script key dan API key ya teman-teman. Script key dan API key. Nah, kita akan menyesuaikan semua requestnya. Di sini kita pilih edit ya teman-teman. Nah, di sini ada script key dan API key ya yang sudah disediakan. Kalian tambahkan aja guys. Di sini kita tambahkan script key-nya dan kita copy juga API key-nya. Lalu kita save ya. Kita submit. Nah, di sini nggak perlu diubah apa-apa lagi karena sudah dikonfigurasi. Kita tinggal menyesuaikan saja API key dan script key-nya. Di sini juga sama ya. Di sini kita paste dan di sini juga kita paste. Oke. Lalu kita di bagian service. Di sini juga sama. Oke, bagian service kita sesuaikan. Oke. Nih di bagian profile kita sesuaikan juga. Oke. Lalu di bagian cancel ya. Oke, di sini sorry ya teman-teman, tadi kita nggak kita zoom ya, mungkin agak kekecilan gambarnya. Coba ini kita zoom ya. Ini di bagian cancelnya kita paste. Oke, dan simpan. Kemudian di bagian refillnya juga sama ya. Kita simpan. Kita bagian status refillnya juga sama. Kita simpan. Oke, di sini saya coba cek ya yang namanya request status. Coba dong. Di bagian request status teman-teman di sini kan ada Max Multi ID ya. Nah, untuk mempercepat pengecekan status ya teman-teman, ini disarankan dia set sesuai multi status di Sprintpedia ID. Kita coba cek di sini ya. Di sini ada keterangan ID pemesanan. Jika ingin mengecek lebih dari satu ID, pisahkan tiap ID dengan koma maksimal 100 ID. Oke, di sini maksimalnya 100 ID, maka kita coba input 100 ID ya teman-teman. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika nanti orderan kita sukses ataupun update statusnya seperti proses, ke cancel, dan sebagainya ya teman-teman. Maka dia akan mengecek statusnya tuh sekaligus massal gitu ya. Per 100 orderan gitu. Jadi dia nggak nunggu antrian ngeceknya satu-satu gitu. Nah, itu sangat disarankan jadi 100 ya. Nah, oke di sini udah selesai harusnya ya. Kita coba cek yang namanya
Sisa saldo ya teman-teman. Ini kursnya 0 karena kita menggunakan IDR. Harusnya sisa saldonya tuh sesuai sama yang di sini teman-teman. Di bagian kita cek ke dashboard ya, sisanya 20.846 perak. Di sini coba kita update ya. Nah, berhasil dan ya sesuai ya teman-teman. Saldonya sesuai. Artinya di sini sudah berhasil, dan kita untuk memastikannya lagi, kita tuh bisa yang namanya kita add layanan. Kita add layanan di sini, kategorinya harusnya muncul ya teman-teman. Nah, kalau sudah muncul gini harusnya ini bisa teman-teman. Kita cek ya. Nah, ini sudah bisa dan kalian tinggal add saja layanannya, bebas ya teman-teman. Kalian mau add layanan apa saja, atau enggak kalian males nih satu-satu nih add layanan, kalian bisa add massal ya teman-teman. Di sini add massal, kita masukkan namanya. Ini keuntungannya persen tadi ya, 50%. Nanti kalian submit, dia akan masuk semua layanannya. Oke, di sini kita nggak terlalu bahas banyak ya teman-teman. Nanti di sini kita akan tesnya di tutorial selanjutnya untuk pembahasan add layanannya. Di sini saya akan sedikit mencontohkan saja. Ini untuk single, ini untuk massal, ini untuk per kategori. Jadi per satu kategori ini akan masuk semua layanannya. Oke, mungkin cukup sekian saja nih setting API providernya. Di next mungkin kita bahas layanan mungkin ya, atau enggak nanti kita bahas yang lain lagi ya. Di sini ada konfigurasi web ya. Untuk config webnya. Oke teman-teman, di sini kita cukup sekian saja video kali ini. Bagaimana cara setting request ordernya, request status, service profile, cancel, refill, dan refill status ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih.